Halo pemirsa, kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya Regina Mangkei. Pemirsa, kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto mengkhawatirkan banyak pihak akibat banyaknya pangkasan anggaran yang terjadi di APBN dan tentunya akan berdampak hingga ke APBD masing-masing daerah termasuk di Sulawesi Utara. Lalu bagaimana kira-kira untuk membangun Sulawesi Utara di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat? Bagaimanakah dampaknya? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio kali ini. Yang pertama ada Pak Sefanya Oratmangun selaku pengamat ekonomi dan juga akademisi. Halo Pak, apa kabar? Sehat Pak? Sehat. Berikutnya ada Pak Feki Masinambo selaku Ketua Tim Pakar ISEI Cabang Manado Sulawesi Utara. Pak Feki, apa kabar? Baik, sehat. Terima kasih sudah hadir di studio Kawanua TV. Nah, ini kan kita bahas mengenai bagaimana membangun ekonomi Sulawesi Utara di tengah efisiensi yang memang cukup mengkhawatirkan banyak pihak. Bahkan memang rupiah juga cukup bereaksi ya, melemah akibat isu pemangkasan anggaran ini. Kalau dari Pak Feki melihat pemangkasan anggaran ini dampaknya terutama untuk daerah, itu kira-kira bisa sehebat apa Pak? Jadi memang kan ini sebetulnya di awal kan memberikan semacam shock, no? Tapi kita tentu melihat bahwa ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Kita punya presiden yang punya keyakinan luar biasa dan sebetulnya kita harus melihat lebih dulu substansi dari istilah penghematan ini. Ya. Sebab penghematan ini sebetulnya kalau saya coba cermati ya, maksud baik daripada presiden ya, ini sebetulnya tidak akan melepaskan optimalisasi pelayanan publik. Ya. Sebab kan penghematan di sini kan sebetulnya segala sesuatu kegiatan ya yang dipangkas ya, yang punya anggaran, yang esensinya tidak akan mengurangi makna daripada pelayanan publik ya. Sebagai contoh kan pemangkasan di sini kan itu ada yang operasional ya, kemudian perjalanan dinas, kemudian juga di infrastruktur yang dianggap belum prioritas ya, dan termasuk juga hal-hal lain yang sebetulnya kan ini bisa jalan ya, kegiatan bisa jalan tanpa misalnya anggaran yang demikian. Karena kita ini kan sebetulnya kita sudah punya modal ya. Jadi kalau misalnya kita mengadakan termasuk kan di situ diskusi-diskusi ya, seminar, FGD. Sebetulnya kan kegiatan-kegiatan ini kan yang dipangkas ini itu dia otomatis jalan ya setelah kita betul-betul memanfaatkan digital sebetulnya ya. Misalnya meeting ya, meeting di Jakarta atau meeting di mana saja. Itu kan sebetulnya ya bisa saja kan laksanakan secara online toh. Kemudian memang di sini tentu ada yang saya katakan tadi shock ya. Jadi misalnya kan begini, melaksanakan meeting mungkin biasa dilaksanakan di hotel, tapi dilaksanakan di misalnya kantor yang punya ruangan-ruangan yang representatif. Kemudian akibat dari misalnya ini perjalanan dinas itu memang dikurangi kan. Ini kan juga ya mungkin dari segi transportasi ya dia akan berkurang. Yeah. Tapi esensinya dari kegiatan-kegiatan ini kan tidak mengurangi sebetulnya. Tapi cuman memang yang sangat merasakan dampak mungkin dunia MICE ya, meeting, exhibition yang berkaitan dengan perhotelan ya begitu Pak. Jadi sangat terdampak. Bahkan mungkin sampai di Sulawesi Utara ada yang sudah teriak-teriak, hotel-hotel mulai teriak ini Pak. Apakah memang ini urgen? Apa urgensinya sampai ada pemangkasan anggaran menurut Bapak? Memang bisa dimaklumi ya, kalau misalnya ini shock ya terjadi kepada hotel. Saya kira memang yang paling besar hotel, transportasi ya. Tapi kan sebenarnya di sini kalau kita melihat, kita coba lihat dulu ya dalam pengertian maksud baik daripada efisiensi ini ya.
efisiensi ini kan sebetulnya dalam rangka realokasi sebetulnya ya kepada kegiatan-kegiatan yang dianggap kalau Prabowo kan selalu bilang yang menyentuh rakyat ya, yang prioritas ya. Beliau kan punya kegiatan prioritas misalnya ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi ya. Dan terutama tentu berusaha untuk bagaimana menekan atau misalnya berupaya untuk memberikan kebaikan ya terhadap indikator-indikator yang misalnya memang masih perlu kita serius melihat, misalnya kemiskinan, ada stunting, pengangguran. Jadi saya kira ini, jadi relokasi, jadi efisiensi ini dalam rangka relokasi sebenarnya untuk mengoptimalisasi pencapaian daripada indikator-indikator ini ya. Jadi kalau dari Pak Feki sendiri melihat ada maksud baik sebenarnya di balik relokasi anggaran atau efisiensi ini ya. Kalau dari Pak Stefanya bagaimana Pak? Kalau saya sih melihatnya memang yang beban berat itu pemerintah. Karena Pemerintah. biasa dengan anggaran yang ada. Baru kemudian Pak Prabowo muncul dengan pengetatan. Kita tidak tahu tuh pengetatan itu kira-kira berapa persen itu. Apakah sebesar berapa persen anggarannya? Ya. Jadi misalnya kita APBN kita Tahap itu ada satunya 306 triliun. 3.600 triliun. 306 triliun. Pengetatan itu. Iya. Di Berarti kementerian lembaga. Jadi begini, mungkin kalau saya boleh potong, kita kan punya APBN itu, saya tidak tahu persis, tapi sekitar 3.600 kan. 3.600 triliun. Kemudian tahap pertama ini ya, berdasarkan Impres nomor 1 itu, saya juga baru coba lihat cek terakhir tadi, pada kisaran 356 triliun ya. Dan itu terdiri dari pemerintah pusat, itu kementerian sekitar 256, kemudian sekitar 50 sedikit triliun ya, itu yang kepada pemerintah daerah. Itu yang, jadi kalau melihat ya. Targetnya bahkan sampai 750 triliun kan? Itu kan dilihat secara, kan kita juga kan punya proses penganggaran kan, dia mesti ikut prosedur juga kan. Tapi yang jelas Impres ini seperti itu, jadi mungkin sekitar 10% lah dari APBN ya, tapi memberikan dampak juga kepada APBD. Ya. Tapi sebenarnya sehat nggak sih anggaran yang tiba-tiba ada sekian ratus triliun tiba-tiba dipangkas cukup signifikan? Ini sehat atau tidak untuk perekonomian? Tapi dijawab usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Ya, masih bersama kami di Bincang-Bincang bersama Pak Stefanya dan juga Pak Feki. Jadi sebenarnya sehat atau enggak Pak ini pemangkasan anggaran? Karena banyak yang berteriak, banyak mahasiswa yang turun ke jalan, demo segala macam. Ini bagaimana Pak? Jadi begini ya, jadi jangan kita hanya melihat pemangkasan, ya, efisiensi ini kan, tapi kita melihat bahwa ini ada realokasi saja kan ini. Jadi apa yang dipangkas ini kan, itu untuk dialokasikan kepada hal-hal yang dianggap lebih optimal, lebih efektif ya. Seperti yang saya katakan tadi kan, kita kan punya pergumulan besar ya di kemiskinan, pengangguran ya, distribusi pendapatan. Jadi kalau realokasi ini betul-betul dilakukan dalam rangka optimalisasi ya, itu sebenarnya justru menurut saya sehat ya. Sebagai contoh begini kan, dari apa yang saya katakan tadi sebetulnya pemangkasan ini kan dari segi pelayanan publik kan, dalam kegiatan-kegiatan pemerintah kan tidak ada masalah kan sebenarnya ya, dalam pengertian kegiatan itu bisa dilaksanakan tanpa harus dengan perjalanan dinas, tanpa harus bikin di hotel ya, tanpa harus misalnya pengeluaran-pengeluaran yang dianggap tidak perlu ya, bukan tidak perlu maksudnya yang bisa ditiadakan ya. Jadi cuma banyak yang menyesalkan, siapa dia mesti ke MBG misalnya ataupun ke yang heboh juga Danantara ini dia. Jadi begini. Jadi begini, kalau MBG itu kan kita bukan soal heboh tidak heboh, itu kan memang sudah di program strategisnya di kampanye. Jadi kalau kita memilih Prabowo, Gibran berarti konsekuensinya itu otomatis kan prinsipnya kita menyetujui itu kan. Ya.
Kalau Pak Sevanya gimana tanggapannya, Pak? Kita melihatnya itu positif. Hmm. Jadi beliau melihat bertahun-tahun kita hidup dalam pemborosan. Pak Feki bilang mau realokasi toh, betul itu. Jadi Prabowo ini dia harus efisien betul karena melihat rakyat miskin banyak, kemudian UMKM banyak, banyak tidak tersentuh, sehingga Pak Prabowo mengalokasikan itu kepada pihak-pihak tertentu. Jadi kemarin ada UMKM, baru ada para pensiun dan PNS, dialokasikan ke sana. Bukan berarti ditahan itu anggaran, rendah. Dia alokasikan untuk proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi rakyat. Tidak untuk tutup, tapi bermanfaat dan rakyat merasakan, supaya rakyat betul-betul merasakan manfaat daripada anggaran itu. Kita nanti anggaran kan 3.000 lebih ya, 3.600-an. Triliun. 600 triliun. 3.600 triliun itu kebanyakan larinya ke pemerintah. Larinya ke pemerintah. Kemudian Harusnya banyaknya lari ke masyarakat. Bukannya ada efek domino juga dari misalnya banyaknya rapat dan segala macam itu kan? Itu antara lain. Jadi beliau mengalokasikan jangan dulu rapat-rapat EMBG apa itu forum diskusi forum FGD. Jangan dulu itu dia. Orang alokasikan ke yang lain dulu. Jadi memang dialokasikan ke yang lain. Yang biasanya melakukan hal yang merasa keberatan. Kenapa begini? Tapi ternyata nanti manfaatnya bukan kita rasakan sekarang. Tahun depan atau 2 tahun depan, tidak usah lama-lama. 6 bulan kemudian sudah mulai merasakan. Manfaat itu ada orang-orang yang tidak berpendapat banyak, dia akan alokasikan ke sana. Dan mereka akan merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan. Iya betul. Kita tunggu saja kalau begitu ya kira-kira. Memang apakah betul berdampak untuk masyarakat. Karena kan memang ya sudah belak-belakan ya dialihkan ke MBG, makan bergizi gratis. Dan juga ke Danantara. MBG itu, Danantara itu kecil. Kecil. Karena dia itu kan cuma mengumpulkan BUMN atau swasta yang lain untuk kumpul ke Danantara. Kalau untuk makan gratis, itu kita merasakan bagus. Tapi dia akan alokasikan sebaik-baiknya supaya anggaran itu boleh tersedia. Makanya dialokasikan tuh. Pak Feki bilang dialokasikan. Kita tidak melarang atau tidak mengatakan bahwa itu stop. Tapi itu dialokasikan kepada hal-hal yang berguna bagi masyarakat. Nah, lalu bagaimana dampaknya untuk daerah-daerah sendiri? Tentunya kalau pemerintah pusat soika pinggang begini, apakah ini nanti dana transfer ke daerah juga kena pengaruh? Karena memang belum lama ini juga Menteri Keuangan pernah kasih statement ya, daerah coba mandiri, jangan berharap dana transfer pusat. Bagaimana Pak Feki? Begini ya, dalam konteks bicara ini, sekali lagi apa yang dikatakan oleh Pak Sevanya ini kan, realokasi ini kan, memang daerah mungkin secara APBD ya dalam jangka pendek ini ada penurunan, tapi bervariasi ya. Misalnya di beberapa daerah ada yang di bawah 10 miliar, ada yang di atas 10 miliar, tergantung komponen atau besaran APBD-nya. Tapi jangan lupa realokasi ini ya, ini kan macam tadi makanan bergizi gratis ya. Itu kan apakah akan dilaksanakan oleh siapa, tetapi itu kan akan ke daerah juga. Jadi misalnya kalau kita melihat alokasi 70 sekian triliun kan, ya mungkin di atas 500 miliar mungkin untuk daerah kita kan. Ini saya cuma hitung secara kasar ya. Kalau misalnya ditambah lagi, berarti kan akan ditambah lagi. Tapi apakah itu nantinya akan dilimpahkan ke pemerintah daerah atau ada misalnya badan khusus yang mungkin dari pusat, tapi itu tetap semuanya mengarah ke masyarakat daerah. Nah, kemudian jangan lupa ada program juga strategis yang saya lihat yang penting sekali ya dari Presiden menyangkut realokasi ini, yaitu mengefektifkan katakanlah bagaimana kesehatan orang-orang tua, ya, lansia dan kan sekarang
pemeriksaan kesehatan gratis kan. Itu juga kan mengantisipasi misalnya katakanlah pemeliharaan kesehatan kan. Jadi kalau kita sudah terdeteksi dini, kita kan lebih ya paling tidak ada hal-hal yang sangat bermanfaat dan punya konsekuensi juga mungkin bisa saja akan mengurangi biaya-biaya kesehatan lain. Kalau kita kan sudah dipelihara secara sekarang kan preventif ya. Jadi kalau dulu ya nanti sudah parah baru. Kalau sekarang kan jadi itu juga itu salah satu dalam jangka pendek. Jadi begini, yang program-program yang realokasi ini ada yang otomatis dalam jangka pendek sudah sangat berpengaruh. Misalnya begini ya, misalnya kita Sulawesi Utara ya, kita harus menjemput bola ini, jangan sampai MBG ini orang beli pangan tergantung di luar. Ya. Misalnya beli kita punya ikan, banyak beli daging. petani di sini ya. Sebenarnya ini juga ada hubungan dengan saya setuju dengan Pak Stefania bilang tadi. Kesempatan juga kita secara cepat ada crash program untuk misalnya membina UMKM, membina petani ya. Supaya ini bisa disiapkan oleh kita. Seperti yang Gubernur Maluku bilang, jangan program yang masuk sekian triliun katakanlah untuk hal ini kemudian akhirnya cuma mengalir ke luar daerah. Nah, saya lihat statement potensi jelas. besar yang ada dari MBG ini tidak ditangkap oleh pengusaha lokal ya. Itu juga yang dikatakan oleh gubernur kan, gubernur YSK termasuk wakil gubernur supaya ini diantisipasi. Jadi bagaimana? Jadi saya lihat gubernur juga serius melihat ketahanan pangannya ya. Dalam rangka menopang juga ini program ini. Ya seperti itu. Di sisi lain dia konsumsi meningkat ya, di sisi lain juga mendorong akselerasi untuk kegiatan yang produktif. Walaupun belum lama ini Pak Gubernur Julius Selvanus mengatakan bahwa pemerintah ini harus berhemat bahkan hingga 50%. Iya. Justru begini, penghematan ini kan baru hitungan-hitungan yang dari makro kan, dari makro anggaran. Tapi mungkin juga sampai ke dalam sesuai dengan program misalnya katakanlah masing-masing kepala daerah, apakah gubernur, termasuk bupati, wali kota, ada saja yang bisa katakanlah diturunkan untuk diefisiensikan. Gitu. Kira-kira bagaimana domino efeknya? Tapi dijawab usai yang mau lewat berikut ini. Ya, masih bersama kami di Bincang-Bincang bagaimana membangun Sulawesi Utara di tengah efisiensi anggaran yang walaupun cukup mengkhawatirkan karena banyak yang tak potong ini. Pak Stefania bagaimana? Kira-kira masih optimis perekonomian Sulawesi Utara boleh maju walaupun di tengah banyak pengetatan pemotongan anggaran ini? Kita mesti optimis. Optimis. Karena pengetatan, kita tadi bilang pengalokasian, dipindahkan saja. Jadi dipindahkan ke tadi Pak Feki bilang orang tua, ke yatim piatu, ke anak miskin. Itu nanti orang dapat bagian sama. Cuma pindah. Sedangkan hal-hal yang biasanya rutin itu pemerintah lakukan itu, sebagian akan berkurang. Akan berkurang. Nah berkurang itu artinya dia berkurang dan sementara. Nanti dalam perkembangan 6 bulan kemudian atau satu tahun kemudian beliau akan lihat. Lihat, oh ini kurangnya banyak sih, ini maka dialokasikan, diefisiensikan itu anggaran itu. Kalau pemerintah provinsi kan, yang penting ada duit, dia kelola. APBN ada, masuk kelola, APBD ada. Itulah sebabnya kalau orang sudah Prabowo sudah mengalokasikan dana ke sana, pemerintah daerah itu harus segera mencari sumber-sumber dana tetap. Jadi misalnya begini, ini anggaran Suwane untuk alokasikan sana. Kita mau cari apa? Untuk mendapatkan anggaran tambahan itu maka pemerintah harus melihat sumber-sumber dana. Misalnya. Kira-kira di mana itu potensi? Kira-kira di mana potensi? Misalnya di KEK, Bitung. Bitung itu kan bertahun-tahun begitu. Kenapa? Masalahnya kenapa? Pemerintah harus, gubernur harus ke sana. Saya tahu ini masalah apa? Baru kasih jalan keluar. Di situ akan bertambah pendapatan. Kemudian ke Likupang, apa masalahnya? Bertahun-tahun ini dapat anggaran, tapi di mana saja? Maka dikembangkan semua itu, dikembangkan lalu mendapatkan pendapatan untuk
APBN. Kemudian daerah Bola Mongondo. Bola Mongondo itu kan pangan. Iya. Sumber pangan terbesar. Tapi selama ini tidak dikelola. Daerah Sangir Talaut. Perikanan itu hebat sekali. Tapi tidak kelola. Karena tidak kelola, pendapatan itu saja. Tapi kalau pemerintah itu kemudian dia, Pak Gubernur ya misalnya, Pak Gubernur misalnya kunjungi mereka itu di Bola Mongondo, di Kek Bitung, di Kek di Kupang, di Gorontalo, dia bilang kita berlomba, kita buatin sampai berlomba. Kadang-kadang masyarakat juga rasa pesimis. Oh, bagaimana dia anggaran? Enggak, bikin saja. Pokoknya kita orang berusaha semaksimal mungkin. Misalnya kita lihat itu Kek di Bitung itu, dia sumber dana itu ada. Itu ada usaha swasta, investor mau masuk. Ada 84 investor yang masuk, tapi dia mesti standby situ baru dia ingat apalagi ini. Karena di sana itu banyak masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah. Baru pembangunan Sulut, PT Pembangunan Sulut. Apa dia kerja? Jalan enggak itu? Jalan itu. Nah itu perlu dievaluasi. Sehingga dia pekerjaan itu menghasilkan pendapatan bagi daerah. Baru di pariwisata. Pariwisata itu harus difokus betul. Kalau perlu bentuk panitianya, timnya, kasih tuh ahli-ahli pariwisata, ada pakar-pakarnya, kemudian dorang yang bikin. Gubernur mesti monitor. Gubernur yang monitor, dorang bikin pakar itu, komentar dorang, supaya dia jalan. Jadi yang begitu-begitu yang tidak pernah tersentuh oleh masyarakat, tidak pernah tersentuh oleh pemerintah untuk pendapatan, itu mesti disentuh. Mesti disentuh sekali. Mesti disentuh. Kalau enggak, begitu ke Sulawesi Utara. Walaupun kemarin tidak bisa dipungkiri ya, waktu zaman Pak Gubernur Olidondo Kambe kan pariwisata Sulawesi Utara lumayan naik daun ya. Bahkan sampai Rising Star, dapat penghargaan Rising Star oleh Kementerian Pariwisata. Cuman memang gara-gara COVID mulai menurun sampai sekarang ini ya. Ini pariwisata kayaknya memang lagi drop. Ini wisatawan Cina dulunya banyak, sekarang sudah mulai habis. Bagaimana Pak? Habis. Jadi begini, kita nyambung dengan Pak Sefanya begini. Kan tadi kan dikatakan bagaimana mensiasati kan. Jadi tentu dengan anggaran yang berkurang ya dana transfer. Karena kita kan memang sangat besar ya tergantung pada dana transfer. Apalagi yang kabupaten kota ya tertentu. Umumnya malahan. Jadi pertama tentu ya kita harus upayakan belanja itu dioptimalkan. Ya. Apalagi kita didukung dengan Undang-Undang Nomor 1 2022 menyangkut HKPD ya. Itu kan kita sudah harus menyesuaikan dengan proporsi belanja infrastruktur yang lebih signifikan. Nah, tapi hati-hati juga, tentu belanja infrastruktur sini yang betul-betul menyentuh, ya. Artinya yang betul-betul dia terkait dengan sentra produksi, akan mendorong aktivitas. Manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Itu yang pertama ya. Jadi kesempatan membenahi, mengoptimalkan ya. Dan ini kan masih punya proses ya, penganggaran ini kan masih ada perubahan-perubahan anggaran di sekitar bulan Juni, Juli ya. Ini harus dimantapkan, diidentifikasikan sedemikian rupa, dianalisis sehingga dia bisa jalan. Yang kedua, ya memang kapasitas fiskal pemerintah daerah itu harus ditingkatkan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sefanya. Kita masih punya potensi besar di pajak, ya, masih punya potensi besar di retribusi, apalagi di hasil pengolahan kekayaan yang dipisahkan, yang itu dari BUMD, ya. BUMD itu ada dua sisi. Dia akan mendorong katakanlah aktivitas ekonomi secara cukup signifikan, tapi juga dia akan diharapkan memberikan PAD ya bagi hasil. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Sefanya betul. Jadi misalnya BUMD di seluruh kabupaten kota di provinsi itu betul-betul dikembangkan, diberdayakan. Dan kemudian juga dikembangkan ya. Jadi misalnya begini, saya setuju dengan konsep dari misalnya gubernur baru kita ini.
sampai pada pengelolaan sumber daya alam, pertambangan, perikanan, ya, pariwisata. Kalau perlu itu dicunkan dengan BUMD juga, ya, supaya betul-betul manfaatnya jelas, ya. Dikelola secara masyarakat mendapatkan profesional manfaat. begitu Ya, Pak maksudnya. profesional, ya. Misalnya contoh begini. Marso, pernah ada enggak BUMD yang mengelola apa begitu secara profesional dan berhasil di Sulawesi Utara? Pernah ada sejarahnya enggak? Mungkin relatif kalau saya katakan begini, ya, BUMD kita itu umumnya masih sementara, ya, sementara mencari-cari apa jati itu, diri. Tapi saya pikir begini, dengan semangat baru, apalagi gaya Pak Presiden kita, ya, integritinya diutamakan, ya, itu kan akan juga memberikan dampak kepada bagaimana BUMD itu bisa dikelola secara good corporate governance. Oh. Jadi mau tidak mau, sekarang kan keras. Kalau kita memang kelola seperti itu, saya pikir memang itu kan diawali dengan ada proposal juga. Tapi kenapa dia tidak berkembang? Mungkin karena GCG ini, ya. Tapi kan sekarang dengan integriti, saya kira ini memberikan peluang untuk semua bisa bergerak, semua bisa punya apa, ya, kapasitas yang diharapkan. Butuh integritas dan semangat melayani masyarakat, ya, supaya memang betul-betul BUMD ini boleh maju. Tapi secara dari kacamata masyarakat awam, Pak, kan ini kalau bapikir, orang bapikir bodok-bodok dan biasanya ada doi sekian banyak, sekarang ini doi tak kurang sekian banyak. Apakah ini bisa optimis ekonomi makin baik atau bagaimana? Orang bahas usai jeda berikut. Ya, masih bersama kami di Bincang-Bincang. Tadi kita tanya, ya, secara kacamata masyarakat awam dulu ini. Orang berpikir ini kalau orang masyarakat lihat, biasanya kan, pegang doi banyak. Tahu-tahu ini pemerintah daerah DP doi lebih sedikit. Dari pusat transfer lebih sedikit. Terus mesti berhemat. Apakah ini bisa orang optimis, orang perekonomian di daerah ini boleh maju? Bagaimana? Siapa yang mau jawab duluan? Pak, jadi begini, Pak Feki, silakan. Begini, jadi kembali saya katakan tadi, kalau konsep efisiensi ini kita mengarahkan, ya, pemikiran bahwa itu realokasi, ya, sebenarnya tidak perlu khawatir. Ya. Sebagai contoh begini, tadi pidato, bukan tadi, kemarin pidato daripada Prabowo, ya, ini mudah-mudahan ini cepat, ya, penjadian pupuk, ya, itu. Kalau dulu kan pupuk itu dari perusahaan, dari misalnya perusahaan pupuk, ya, produsen pupuk, dia mesti lewat macam-macam jenis. Tapi sekarang enggak, dari perusahaan pupuk langsung ke kelompok tani. Gitu. Jadi tidak ada lagi. Jadi sudah ada birokrasi, ya, macam-macam. Itu kan akan memberikan. Kemudian segala yang sifatnya bantuan sosial, perlindungan sosial, itu makin intensif, ya. Jadi makin mengidentifikasinya makin lebih jelas, menuju pada tepat sasaran, kan. Walaupun, ya, dari dulu juga berusaha begitu, tapi ini sudah semakin intens seperti yang saya katakan tadi. Mungkin karena juga sekarang aura itu sudah memang sangat integritas, ya. Jadi memang sudah sangat serius, kan, lebih serius lagi lah untuk melaksanakan ini. Kemudian kembali tadi, kalau kita realokasi, ya, kalau misalnya MBG itu kita bisa jadikan sebagai sarana pemberdayaan, ya, di samping juga kita ada peningkatan konsumsi, ya, itu juga sebetulnya tidak perlu kita merasa tidak optimis, ya, merasa tidak optimis. Kemudian di segi lain mungkin yang saya katakan begini, mungkin misalnya badan usaha yang terkait dengan pariwisata, itu juga mesti berbenah, gitu. Dalam pengertian dia juga mesti berinovasi. Ya, berbenah dan berinovasi. Tapi kalau saya lihat juga di misalnya Traveloka, kan, saya kan cek, misalnya harga hotel aja belum ada perubahan signifikan, ya, tarif hotel. Berarti kan ini masih, kecuali dia sudah mulai turun jauh atau apa, ini masih biasa.
Kemudian kalau belum saya lihat, tiket mahal. ya belum. Tiket kemana Jadi mahal begini sekali. saya lihat ya, kebijakan pemerintah sekarang ya, khususnya DR ini kan kita bicara DR. Saya lihat dari awal saja YSK bicara, dia sangat punya komitmen besar terhadap pariwisata ya. Jadi apalagi penerbangan langsung kerjasama dengan Kinabalu, dia bilang itu harus kita kembangkan, kemudian dengan negara-negara lain. Yeah. Saya kira ini kan, dan kalau misalnya kita lihat perkembangan saja wisatawan kemarin ya di publikasi BPS, tahun 2024 kita punya pertumbuhan wisatawan mancanegara itu 20-an%. Jadi apa yang dikatakan oleh Mancanegara dari China, Pak. yang Regina tadi bilang, tadi misalnya yang 2019 itu kelihatannya kita sudah mulai mengarah ke sana. Akan kembali lagi berarti masa kita sudah emasnya. mengarah ke sana. Oke. Ya. Kita sudah mulai ramai sebetulnya. Malahan kalau kita lihat sudah berapa kali misalnya kapal pesiar aja kan di Bitung berlabuh. Itu kan juga saya kira itu. Jadi di samping walaupun itu kebijakan Prabowo untuk menurunkan harga tiket di bulan Ramadan, ya, tapi saya pikir juga ini akan berlanjut terus ya. Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan berlanjut terus. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi katakanlah sesuatu atau titik start untuk misalnya pembenahan ya. Mudah-mudahan boleh subsidi terjadi. yang lebih efektif kan, penerbangan kan bisa disubsidi tapi lebih efektif kan. Iya. Ya. Karena kan perjalanan dinas dipangkas habis-habisan, pastinya Dia orang yang 50%, berangkat juga bukan habis tapi 50%. Iya. Dipangkas habis-habisan, maksudnya tidak habis 50%. Tentunya pasti perjalanan dinas orang berangkat pastinya berkurang. Mudah-mudahan maskapai mau kasih turun harga yang konsisten dorong turun harga. Nanti akan menyesuaikan paling Ya. kan. Padahal kan kalau prinsip ekonomi kalau banyak permintaan kan pasti dia turun, kalau sedikit permintaan pasti harganya naik. Tapi orang lihat lah bagaimana, apakah pemerintah punya subsidi seperti yang dikatakan Pak Feki tadi. Kalau dari Pak Sevanya Jadi bagaimana begini, Pak? kalau menurut saya itu optimalkan segala sesuatu yang ada di sini. Dan Bapak Gubernur harus turun tangan langsung. Pendapatan nasional, pendapatan APBN kita kan tidak cukup. Jadi kotorannya tidak cukup ya. Apa ini APBD? APBD. Nah, untuk mencukupi itu atau untuk menambah itu optimalkan semua potensi daerah. Misalnya, Pak Sevanya optimis Sulawesi Utara ini sebenarnya bisa mandiri dengan Bisa. uang sendiri. bisa dengan catatan dia optimalkan semua pendapatan. Sebab selama ini kan pendapatan keluar begitu, atau tidak masukkan sama sekali. Maka pemerintah daerah mengoptimalkan itu. Misalnya, Kek Bitung ada data di sini. 14 DP investasi itu 1,8 triliun. Dari 11 usaha besar, dari sekian perusahaan itu ada 80% yang masuk, 80 orang yang masuk, tapi dorang nggak bisa bikin apa-apa. Karena lahan Iya, sampai sekarang kan Kek Bitung belum jalan ya. jalan. Kemudian pariwisata. Pariwisata itu tadi Pak Feki bilang mesti dikembangkan. Artinya kalau selama ini memang ada, kita orang pilih Likupang itu kita lihat tidak ada apa-apa sana. Yang ada cuma swasta. Tapi swasta pun kecil. Jadi duit yang 2 miliar sekiannya, 2 triliun sekian yang dikasihkan ke siapa itu? Yang urus pariwisata dulu. Nggak tahu kemana semua. Oleh karena apa? Pemerintah tidak monitor. Nah, Bapak Gubernur sekarang mudah-mudahan dia bisa turun lapangan, dia monitor sama. Dompet dana itu 2 triliun. Nggak tahu apa hasilnya apa. Pembangunan Kek Bitung. jalan mungkin dan lain-lain atau pembebasan lahan mungkin memang banyak masalah kayaknya. Banyak masalah. Kek Likupang maksudnya. Kek Likupang. Baru Kek Bitung juga banyak masalah. Jadi maksud saya bahwa mereka itu harus diberdayakan, pemerintah provinsi harus turun dan melihat langsung dorong. Ini bagaimana keadaan ini? Ya. Ini bagaimana? Supaya berkembang dengan dia meningkatkan dia maka pendapatan akan pendapatan masuk. Ya
23 miliar, 15 miliar atau 23 miliar, itu kan dana itu. Maka orang kekurangan-kekurangan yang akan muncul itu bisa terpenuhi. Kira-kira begitu. Oke. Kalau tidak orang tidak bisa bikin apa-apa itu. Tapi Sulut harusnya karena kaya dengan kekayaan alam harusnya bisa ya Pak? Belum lagi tambang. Tambang, oke. Tambang itu pemerintah harus pilih aja orang. Baru-baru tuh Pulau Mondo itu. Tambang ilegal Pak? Ilegal itu. Mesti dilegalkan. Supaya pendapatan masuk ke kita. Iya. Kuek dikembangkan, dua-dua dikembangkan, pariwisata di porser begitu, supaya pendapatan itu bisa masuk. Selama ini kan pendapatan kita tidak ada. Ya, mungkin ada tapi mungkin ada Pak, tapi mungkin sedikit sekali, bocor ke kantong-kantong orang-orang tertentu kita tidak tahu. Bagaimana kira-kira, tapi yang itu apa tuh? Kek Likupang itu siapa itu? Yang urus kek Likupang itu? Yang punya rumah di nggak ada itu. Menterinya datang bolak-balik, nggak ada. Menteri pariwisata. Iya, katanya ada masalah itu dan mungkin itu yang kita maksud. Jadi Bapak Gubernur harus pertama dia mesti turun ke Likupang, mesti turun ke Bituk, lihat Bituk apa dengan masalah, mesti lihat potensi ekonomi lainnya di Bola Mongondo dan potensi ekonomi lainnya seperti pariwisata perikanan. Oke. Kenapa tidak dikembangkan itu? Gubernur harus lihat lalu kemudian beliau kasih jalan keluar. Orang kalau cuma minta duit itu boleh, tapi orang ada usaha dulu. Mau jadi usaha apa? Kalau tidak ada usaha, kau minta duit, mana mungkin pemerintah pusat mau kasih? Kira-kira begitu. Oke. Walaupun dipangkas Pak sekarang, pemerintah pusat bilang mesti mandiri. Bagaimana pemerintah pusat mau kasih doi? Ini kuah. Torang jeda dulu setelah yang mau lewat berikut. Ya, pemirsa, sesudah pertemuan dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara, Gubernur Julius Silvanus Komaling menegaskan bahwa akan ada penghematan APBD sampai dengan 50% untuk pos belanja yang tidak mendesak. Peningkatan alokasi di sektor pendidikan, kemudian akan dilakukan di sektor kesehatan, serta pengendalian inflasi. Nah, hal ini juga terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kira-kira dengan hal-hal ini yang terjadi, ini akan ada penurunan daya beli masyarakat atau bagaimana kira-kira? Jadi justru kan begini, apakah itu kesehatan, apakah itu pendidikan, terlebih yang inflasi ini kan, sebetulnya itu kan intinya bagaimana supaya keseimbangan ekonomi itu tetap ada, dalam pengertian supply terjaga. Kan kalau kita bicara juga supply terjaga, berarti itu kan ada aspek produksi kan di situ. Ada aspek pendapatan. Ya. Kan supply itu kalau kita kan di daerah itu yang kadang-kadang membuat inflasi itu seni apa ya, itu kan bahan kebutuhan pokok. Ya. Rica, termasuk beras, rica, gitu, tomat. Jadi baru-baru ini kita malah yang naik harga itu kadang-kadang kalau bukan rica, tomat. Ya. Kan yang produksikan kita. Tapi yang sayangnya kalau kita misalnya kekurangan ini kemudian kita mengambil dari daerah lain. Ya, gimana so banyak batanang nilam Pak? Makanya rica lebih mahal. Jadi di sini perlu bagaimana kita mengoptimalkan lahan kita, ya, dan tentu ya dengan prinsip itu pemberdayaan, ya. Bukan berarti kita suruh tanam tomat, kemudian kita juga harus melihat bagaimana cara kita supaya petani betul-betul kalau tanam tomat ya, dia bisa mendapatkan keuntungan yang layak. Demikian juga tanam rica, dia dapat keuntungan yang layak. Tapi yang paling penting, seluruh apa yang dikatakan oleh gubernur ini, dia juga menyentuh katakanlah aktivitas ekonomi masyarakat sebetulnya. Termasuk distributor kan, distributor. Kita kan sebenarnya komponen barang-barang yang menyebabkan inflasi itu terbesar dari luar. Nah, dari luar itu maka peranan distributor itu penting. Jadi kita bukan hanya melihat petani atau UMKM yang bergerak di bidang produksi yang berkaitan dengan pertanian tadi, tapi kita juga melihat
UMKM dari segi distribusi tadi, ya, Oke. supaya itu terjaga. Ya. Jangan misalnya dimonopoli atau apa. Nah, itu kan menarik tuh sebetulnya ini. Oke. Untuk membangun ekonomi suatu daerah tentunya tidak lepas dari peran masyarakat. Ini masyarakat mesti sejahtera juga supaya ekonomi kan jadi bagus. Nah, ini kan dua yang hadir ini pakar-pakar ekonomi, Pak. Mungkin ada advice atau saran untuk masyarakat Sulawesi Utara kira-kira di tengah kondisi seperti sekarang ini apa yang orang mesti lakukan, atau mungkin kira-kira ada potensi-potensi yang orang boleh backing supaya boleh mau tambah pundi-pundi pendapatan. Pak Stefanya. Potensi yang paling pertama, yang paling besar ya, kita lihat di persoalan daerah. Orang tidak bikin apa-apa. Bekerja sebagai PNS, datang, duduk, diam, berangkat. Sebetulnya itu orang apalagi. Cuma pikir itu. Supaya pendapatan kita boleh, pajak pendapatan kita boleh naik. Yang kedua, UMKM. UMKM itu selama ini orang bertumbuh cuma begitu. Tapi dengan adanya pemerintahan baru, Pak Gubernur dengan staffnya itu harus bekerja mati-matian untuk UMKM, dorong mereka berusaha. Kalau enggak, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad begitu saja. Iya toh? Yeah. Dari tahun ke tahun dia datang bilang. Tapi kalau gubernur dengan aparatnya, terutama SKPD. SKPD itu lama sekali orang. SKPD yang tidak ikuti kegiatan gubernur, yang tidak tune dengan gubernur, kasih tidak, berhenti dia, ganti lain. Supaya orang bisa cepat kerja. Orang kalau kerja cepat itu cepat. Gubernur pergi daerah, dia datang bilang, oh ini. Kalau nggak dilaksanakan apa? Jadi itu maksudnya adalah perusahaan daerah itu harus diberdayakan, dioptimalkan. Kemudian Kek Bitu diberdayakan. Kemudian Kek Likupang harus dilihat apa masalahnya. Yeah. Baru sumber-sumber lain itu mesti dilihat dan dikembangkan supaya pendapatan daerah banyak. Kalau pemerintah tidak bisa memberikan dana kepada kita oleh karena kurang dana, sebetulnya kita tidak, saya katakan bahwa tidak kekurangan dana, cuma alokasikan untuk ini yang tidak pernah dapat bagian APBN dialokasikan ke sana. Oke. Baik. Kira-kira begitu. Pak Vicky, bagaimana Pak? Jadi begini, menurut saya dalam kerangka membangun Sulut ini, jadi hubungan antara badan usaha swasta, badan usaha milik daerah atau negara, termasuk juga UMKM itu memang perlu betul-betul dioptimalkan. Ya. Jadi begini, kita sebenarnya bicara banyak potensi ya. Contoh, Sulut itu termasuk salah satu provinsi yang realisasi kredit usaha rakyat itu kecil, ya. Jadi sebenarnya ini kalau kita melihat ini Pak Stefanya kan dari orang perbankan sebetulnya. Kita ini memang harus didorong seperti yang saya tadi, UMKM, termasuk juga petani, ya. Bagaimana supaya jiwa usaha kewirausahaan itu berkembang, ya. Karena sebetulnya kita bukan tidak ada dana, ya. Dengan data KUR itu kita yang termasuk minimal, ya, di seluruh provinsi ini, ya. Itu sebenarnya potensi kalau kita betul-betul menggarap itu, ya. Kalau saya lihat misalnya berbagai lembaga, apakah perguruan tinggi, Bank Indonesia, OJK, dan betul ya. Jadi memang bagaimana juga semua ini punya dengan termasuk seluruh perangkat daerah, baik kabupaten kota, provinsi, itu betul-betul berkoordinasi dengan bagus supaya usaha-usaha rakyat, kemudian UMKM itu bisa berkembang, ya. Sebagai masyarakat masih berpeluang jadi pelaku UMKM. Menurut saya begini ya, sekarang ini, Pak. Sepanjang kebutuhan itu ada, ya. Kan dilihat juga sekarang, contoh ya, kalau kita lihat, kita hari-hari lihat di swalayan, harga mujair meningkat, harga ikan mas meningkat, ya, harga komoditas perikanan meningkat, ya. Ini kan semua pendorong sebetulnya kan. Komoditas pertanian juga saya lihat tidak lagi murah-murah. Jadi bertani sekarang juga sebetulnya bukan lagi pekerjaan yang kelas-kelas
biasa-biasa. Ya, sebenarnya itu juga sudah merupakan karena kan Presiden Prabowo mau ya, petani sejahtera juga. Ya. Justru petani sekarang harus dilihat sebagai petani pengusaha, gitu loh. Ya. Bukan lagi sebagai petani yang sekedar kita pergi ke kebun, Ya. nggak tahu punya perencanaan dan sebagainya. Kita petani juga punya peluang untuk menjadi hidup yang berkecukupan, lebih berkecukupan malahan. Oke. Dan itu sudah banyak dilakukan. Jadi sekarang bidang apa saja, saya kira yang penting kita tekuni, ya pasti akan berkembang ya. Boleh maju ya. Boleh maju, saya kira ini kan. Oke, baik. Sayang sekali torang waktu terbatas sekali bahas ini. Mudah-mudahan ya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sefanya tadi, Pak Feki, boleh memberikan sedikit pencerahan begitu ya untuk pemerintah provinsi dan juga masyarakat, pemirsa Kawanwa TV dimanapun berada, bahwa torang harus melihat ke depan ini dengan optimis. Karena tadi diulang-ulang bahwa ini bukan dipotong tapi cuma realokasi ke program-program yang lebih menyentuh masyarakat. Torang optimis saja menanti perkembangan ekonomi di Sulawesi Utara. Mudah-mudahan apalagi ini menjelang Idul Fitri ya. Mudah-mudahan ada pertumbuhan yang positif ya. Pertumbuhan ekonomi kita 2024 5,39%. Oke. 2023 5,19. Berarti ada peningkatan 23 ke 24 ya. 2022 5,42. 2021 turun karena COVID. 2,21. Ya. Mudah-mudahan 2025 boleh 6 siapa tahu ya. Ya kalau Prabowo kan pasang 8% ya. Iya. Dengan segala upaya. Iya. 8% itu harus dilakukan secara efisien. Iya. Makanya tadi harus realokasi itu. Saya yang produktif itu dengan catatan bahwa dia bisa mendrive pertumbuhan ekonomi kita. Iya, mudah-mudahan. Torang tunggu saja gebrakan-gebrakan pemerintah dan juga pemerintahan yang baru dari Gubernur Julius Silvanus Komaling dan juga Pak Wakil Gubernur Pak Victor Mailangkai. Terakhir Pak, singkat saja. Jadi sebenarnya kunci ya integrity. Kita punya gubernur sekarang misinya jelas. Pertama, korupsi itu harus dibasmi. Jadi saya kira itu modal yang sangat luar biasa. Dengan integritas. Mudah-mudahan boleh positif ya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Lebih meningkat dari 2024 tadi. 2024 kita kira orang 6 juga, 6-7 saja sebagus. 6-7 saja. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih Pak Sefanya dan juga Pak Feki atas waktunya. Sampai di sini dulu torang perjumpaan di Bincang-Bincang edisi kali ini. Saya Regina pamit, Kawanwa TV, torang TV.